Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini, dan kali ini kita kedatangan sebuah motherboard dari MSI, yaitu MSI X470 Gaming M7 AC. Ya, ini adalah motherboard kelas tertingginya MSI yang diperuntukkan untuk soket AM4 atau AMD Ryzen. Nah, namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu dong channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Motherboard MSI X470 Gaming M7 AC ini merupakan satu-satunya seri Mobo AM4 yang menempati kelas entusias gamingnya MSI. Sebagai Mobo kelas Sultan, Mobo ini sudah dilengkapi fitur-fitur terbarunya MSI yang sangat cocok untuk ditandemkan dengan prosesor Ryzen 7 2700 ataupun 2700X. Dan Mobo ini bisa kita dapatkan di harga 4 jutaan rupiah. Pertama-tama kita unboxing dulu ya. Aksesoris di dalamnya ini lumayan banyak juga loh. Terdapat buku manual, CD driver, 4 buah kabel SATA, stiker SATA, kabel-kabel RGB, baut untuk M.2, kabel extension J Corsair, antena Wi-Fi, dan badge MSI untuk dipasang di casing. Secara tampilan, gaming M7 AC ini didominasi dengan aksen-aksen hitam dengan kesan yang kalem. Memang kurang terlihat gahar, tapi Mobo ini benar-benar didesain khusus untuk para overclocker. Kita bahas satu persatu ya. Pertama-tama kita ke bagian VRM dulu. Untuk mengetahui VRM suatu Mobo punya kualitas yang bagus atau tidak, hanya ada satu cara, yaitu dengan melihat dalemannya. Untuk itu, kita mesti copot dulu heatsinknya. Nah, ini dia nih, heatsink VRM-nya. Bisa kita lihat teman-teman, inilah VRM MSI X470 Gaming M7 AC. VRM ini menggunakan 12+2 Power Base Mode, 12 untuk V-Core dan 2 untuk SoC. Dengan PWM controllernya IR35201, di mana chip ini merupakan high-end voltage controller yang kualitasnya salah satu yang terbaik. Namun, controller ini hanya support VR base 6+2 atau 8+0, so kita bakal menemukan doubler yang letaknya di bagian belakang Mobo. Sementara itu, untuk MOSFET-nya pada masing-masing base menggunakan satu buah high-side MOSFET dan satu buah low-side MOSFET. Keduanya pakai on semiconductor 4C024N untuk low-side dan 4C029N untuk yang high-side. Yap, MOSFET yang digunakan juga salah satu yang terbaik loh. So, secara teori sih seharusnya Mobo ini punya VRM yang bagus, yang bisa menjaga panas dan punya efisiensi yang baik. Di atas kertas ya, nanti kita bakal uji kok. Kemudian Mobo ini punya 2x8 pin colokan CPU power, yang mana Mobo ini support daya prosesor sampai 960 watt. Namun bagi kalian yang cuma punya colokan satu buah 8 pin doang, nggak usah khawatir, dicolok 1x8 pin aja nggak apa-apa kok. 2x8 pin ini diperlukan jika kalian mau overclock yang ekstrim banget. Masih banyak lagi fitur-fitur lainnya yang untuk mendukung overclock, seperti tersedianya postcode untuk mengidentifikasi trouble yang muncul, di mana jika dalam keadaan normal akan menunjukkan angka 24. Kemudian yang menarik ada tombol clear CMOS dan BIOS flashback pada bagian I/O-nya. Diikuti dengan port-port lainnya yaitu 2 buah USB 2.0, 1 buah PS2 konektor, 5 buah USB 3.1, tempat memasang antena Wi-Fi, LAN port, 1 buah USB Type-C, dan audio jack gold plated. Di bagian memori juga nggak kalah keren. Slotnya ini pakai Steel Armor, bisa mendukung memori frekuensi sampai dengan 3600 MHz, atau mungkin bisa lebih lagi dengan OC tentunya. Lalu di sektor penyimpanan, Mobo ini punya 2 slot M.2 yang keduanya bisa pakai SATA ataupun PCIe. Hanya saja slot yang bawah harus sharing bandwidth dengan slot SATA ataupun slot PCIe yang lain. Dan kedua slot M.2 ini di-cover oleh Shield Frozer. Kemudian untuk slot SATA-nya ada 6 buah yang kesemuanya menghadap ke samping. Dan masih banyak lagi fitur-fitur mantap lainnya seperti Realtek ALC1220 audio codec, Steel Armor untuk slot PCI Express, terdapat 6 buah fan header untuk memaksimalkan fan casing, punya built-in nyala-nyala RGB, dan fitur-fitur lainnya yang bisa kalian lihat di website resminya. Nah, yang berikutnya kita bakal lihat menu BIOS-nya. Secara tampilan sih hampir sama dengan BIOS Mobo MSI lainnya, kayak MSI Gaming Plus ataupun Pro Carbon. Mungkin di sini saya hanya akan ke menu overclock-nya saja. Hasil overclock sementara yang bisa saya dapatkan di Mobo ini untuk prosesor Ryzen 7 2700 ini adalah 4,2 GHz. Caranya tinggal naikin CPU ratio ke 42 dan set CPU core voltage ke 1,35 volt. Ya, cuma gitu doang, dan voila, clock Ryzen 7 2700 pun naik 1 GHz dari base clock-nya di 3,2 GHz. Selain itu, saya juga dapatkan clock stabil di 4 GHz dengan V-Core 1,325 volt. Kedua overclock tersebut berjalan stabil, sudah saya tes dengan pengujian stress test AIDA 64 dan main game PUBG selama 2 jam lebih.
Oke, selanjutnya kita bakal tes suhu VRM-nya. Pengujian saya lakukan menggunakan Ryzen 7 2700 yang di-overclock ke 4 GHz dengan V-Core 1,325 volt. Saya lakukan stress test AIDA 64 selama 4 jam di suhu ruangan 25 derajat Celcius. Suhu pada bagian VRM yang paling panas saya dapatkan di sekitar 74 derajat Celcius. Masih sangat adem menurut saya, suhu VRM di bawah 80 derajat dengan prosesor yang di-overclock menurut saya itu terbilang adem. So, kesimpulannya, Mobo MSI X470 Gaming M7 AC ini benar-benar tandem yang ideal buat kalian yang mau overclock Ryzen 7 series seperti Ryzen 7 2700 ataupun Ryzen 7 2700X. Tapi, kalau kalian mau pakai Ryzen 7 yang nggak di-overclock gimana? Ya, bisa aja beli seri di bawahnya kayak MSI X470 Gaming Plus misalnya, atau MSI X470 Gaming Pro Carbon yang saya lihat di review luar negeri juga punya VRM yang hampir sama dengan Gaming M7 AC ini. So, gitu aja ulasan singkat kami mengenai MSI X470 Gaming M7 AC ini ya. Jangan lupa like dan share videonya, dan subscribe channel 11 Hardware. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.